Perkenalkan, nama saya Riza April Tarigan. Saya dari sekolah SMP Negeri 3 Pancur Batu. Saya adalah peserta PPG Pendidikan Agama Katolik tahun 2024 batch 1. Di sini saya akan coba mempraktekkan video pembelajaran dengan metode PBL dengan tema Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Oke, jadi kita kembali lagi bertemu di kelas kita ini untuk belajar tentang pendidikan agama Katolik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dulu lihat semua kerapiannya, coba berdiri semua. Coba dilihat sampah di sekelilingnya. Sudah piket tadi? Sudah piket tadi, Nak? Oke, kalau sudah rapi semua, ya silakan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau doa? Oke, Grace. Ayo, Grace. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Grace. Coba ke Bapak absen dulu ya. Andriani hadir. Aurel, Ekel hadir ya. Gracia, Karina, Kevin, Marcel. Oke, semua hadir ya. Oke, bagus. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kurasa bahagia. Ayo, Bri.
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Udah? Oke, anak bapak sekalian. Jadi kita semua di sini adalah bersaudara, bersahabat, baik itu laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan tema kita pada minggu yang lalu dan juga pada hari ini. Ya, aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, pada minggu lalu tujuan KKTP kita adalah peserta didik menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Lalu peserta didik menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan sebagai laki-laki atau perempuan. Minggu ini ya, sebagai kriteria kita adalah kita menjelaskan makna isi pesan kitab suci. Ya, jadi kita akan melihat ya bagaimana dari sisi kitab suci tentang laki-laki ataupun perempuan. Dapat kita lihat nanti dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Efesus 1 ayat 3 sampai 9, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dan juga Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 serta ajaran gereja tentang laki-laki atau perempuan. Lalu kita semua peserta didik menjelaskan rasa syukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Sudah harus ada bagaimana rasa syukur ya, rasa syukur kalian sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, kita lihat di sini ya. Gambar siapa? Minggu lalu juga sudah ditunjukkan gambar siapa? Gambar Agnes Monica dan Chris John. Agnes Monica itu siapa? Penyanyi. Ya. Siapa Agnes Monica Kevin? Penyanyi yang cukup terkenal dan dia tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia mendapat penghargaan. Kita lihat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan si Kristus, dan kedua tokoh ini adalah seorang Katolik. Ya. Jadi melihat semangatnya minggu lalu ya, banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Apa pendapat kalian melihat laki-laki yang lemah lembut? Albert? Bagaimana pendapatmu Albert kalau melihat laki-laki yang lemah lembut? Gimana? Cenderung gimana gitu ya? Aurel? Gimana pendapatmu melihat laki-laki yang lemah lembut? Hah? Rina? Lebih baik. Yang lemah lembut kamu lebih suka. Tapi lemah lembutnya nggak sampai ke bench ya, ke bencong ya. Ya, lemah lembut berarti laki-laki yang nggak kasar gitu ya. Oke. Apakah laki-laki harus bisa memasak? Harus ya, harus bisa ya. Karena memasak itu bukan hanya tugas perempuan atau wanita. Lalu bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan yang terampil sebagai pekerja bangunan? Ada nggak pekerja wanita yang jadi pekerja bangunan? Gimana pendapat kalian tentang itu?
Mantap nggak? Mantap lah. Bahkan sekarang bukan hanya pekerja bangun aja yang jadi tukang gojek. Ada nggak? Ada. Ada yang jadi supir. Ada yang bahkan kalau ke dunia pertanian lebih banyak saya lihat mama daripada bapak-bapaknya malah lebih sering dari kopi ya. Pagi-pagi dari kopi, siang dari kopi, malam dari kopi. Tapi kalau ibu-ibu biasa. Lalu bolehkah perempuan menjadi presiden? Boleh. Buktinya sudah ada. Siapa presiden kita? Nah, yang dari perempuan ibu Megawati Soekarno. Oke, jadi perempuan dan laki-laki memiliki kelebihan ya dan juga kekurangan masing-masing. Mereka memiliki hak untuk memilih cita-citanya bahkan menjadi seorang presiden. Ya, oke anak-anak, kita lihat akan masuk kepada nanti kita masuk ke dalam kelompok seperti minggu yang kemarinnya. Nanti kita akan membahas tentang teks kitab suci ini, ya. Nanti akan Bapak bagikan ya. Bapak bagikan satu persatu. Oke, di situ sudah ada teks kitab suci ini. Coba putar kursinya masuk ke dalam kelompok. Atau tunggu dulu, bentar ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2, ya. Coba dilihat di situ. Nomor 1 ada soalan di situ. Jelaskan pandangan kitab suci, Kejadian 1:26 dan Efesus, Petrus, Galatia tentang perempuan atau laki-laki. Itu nanti poinnya 50 kalau bagus. Lalu sebutkan hal yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Apa hal yang bisa dibanggakan dan bagaimana caramu mengungkapkan rasa syukur tersebut. Itu poinnya 30, 50, 20, 30 dan 100 ya. Masing-masing anggota kelompok memberikan pendapat. Jadi semua wajib memberikan pendapat. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai seorang laki-laki? Siapa saja yang harus dikembangkan? Ya sesuai dengan pertanyaan yang biasa aja ya. Itu yang di bawah itu adalah cara mengerjakan. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya. Lalu jawab di sini aja di LKPD-nya ya, di lembar kerjanya. Lalu ada catatan di belakang. Kalian catat kalau ada temannya yang tidak mau ikut dalam tugas kelompok ini. Paham? Ayo, putar kursinya bentuk kelompoknya seperti minggu yang lalu. Diskusikan, pilih satu sebagai ketuanya ya, satu sebagai ketua, lalu sekretaris yang untuk menulis. Tapi semua harus kerja, bukan hanya ketuanya yang bekerja. Latihan lagu anak sekolah minggu ya. Coba lihat semua angkat tangannya. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak perlu sampai kali nggak apa-apa. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kita buat lagu ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Bisa?
Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3 ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan di pinggang, digoyang-goyang. Joget. Yang digoyang-goyang, tuh kan digoyangnya. Dan digoyang-goyang. Bisa? Oke, sekali lagi ya. Ayo, Karina sama si Grace, semangat. Udah coba ya. 1, 2, 3 ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan di pinggang, digoyang-goyang. Joget. Yang digoyang-goyang, tuh kan digoyangnya. Yang digoyang-goyang. Angkat tangannya. Teriak. 1, 2, 3. Ha! Oke, anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Oke. Jadi sekarang kita akan coba presentasikan tugas kita yang sudah kita kerjakan dalam kelompok tadi. Coba kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Di sini, kelompok 1 silakan ke depan. Oke. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ayo, silakan kelompok 1. Jelaskan pandangan kita kunci. Kejadian 1 ayat 6 sampai 28. Dapat kita pahami bahwa laki-laki atau perempuan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, memberkati laki-laki dan perempuan dalam memberi mereka kuasa terhadap ciptaan lainnya. Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Dapat dilihat bahwa Yesus Kristus mengatumi akan sebagai rekan rohani dan menghendaki untuk hidup kudus manusia. Dikasihi dengan segala karunia, hikmat dan pengertian. Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Laki-laki dan perempuan harus mampu Ikutkan sini suaranya. mengembangkan rohani, bukan hanya yang bersifat fisik dan jasmani. Saya itu harus dibimbing Roh Kudus. Galatia 5 ayat 11 sampai 26. Perempuan dan laki-laki dihidupkan oleh Roh Allah. Dalam menjalani hidup harus dibimbing oleh Roh Kudus. Buah-buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nomor 2. Sebutkan hal-hal yang Coba ikutkan sini. Sebutkan hal-hal yang patut dilakukan bahwa pada seorang laki-laki atau perempuan. Ikutkan si Grace, nggak dengar Grace. Laki-laki memiliki fisik yang kuat dan bisa membangun jiwa. Perempuan sebagai ibu saya bangga membantu pekerjaan berat. Kuat. Jika bagaimana caranya mengembangkan rasa syukur tersebut mengembangkan bakat-bakat yang saya miliki, tidak membunuh, tidak membesari, sama sebagai laki-laki dan perempuan. Rajin beribadah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Oke, jelas ya.
Oke, silakan dulu. Sekarang kelompok 2. Ya, ketiga. Buat suaranya ya, buat suaranya. Maju sana sini. Kejadian satu. Belum. Oke, buat suaranya anak ya. Silakan kelompok 2. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Memberi mereka kuasa terhadap ciptaan lainnya. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 10 bahwa Yesus Kristus mengaruniakan segala berkat rohani dan mendaki kita agar hidup kudus. Habis itu ketiga ayat 3 sampai 5 laki-laki dan perempuan dibanggakan haruslah mampu mengembangkan rohani kita. Bukan berusaha mengembangkan hal yang sifatnya fisik, ini hanya Isma. dia 5 ayat 16 sampai 20. Tidak perempuan dan laki-laki yang diskusi kita harus Nomor 2. Baca kuat Aryani, jangan lembek-lembek. Bukan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki, saya bangga menjadi laki-laki karena bisa mengumpulkan barang yang rusak. Gigi mencari dan mampu mengatasi masalah. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Perempuan itu cantik, bisa menggunakan bangunan. Bagian bagaimana caranya mengungkapkan rasa syukur tersebut. Saya mengungkapkan rasa syukur kepada mengungkapkan bakat yang saya miliki, tidak mengeluh, tidak menyelesaikan, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, rajin beribadah sebagai syukur kepada Allah. Oke. Bisa dipahami? coba Oke, silakan dulu. Oke, anak sekalian. Ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa bagaimana tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan seturut dengan rupa atau gambar Allah, secitra dengan Allah. Manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, diciptakan bukan secara kebetulan. Jadi kamu, Marcel, tercipta sebagai seorang laki-laki bukan karena kebetulan, ya Marcella, tapi kamu diciptakan sebagai laki-laki murni karena rencana Allah, rencana Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyesal diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dalam Efesus juga tadi sudah dikatakan dan sudah kalian kerjakan di sini dengan sangat baik bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dapat bahwa Yesus Kristus mengaruniakan segala berkat rohani dan menghendaki kita hidup kudus, ya, menghendaki kita hidup kudus. Lalu dalam
1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 5 menjadi perempuan atau laki-laki yang dibanggakan harus mampu mengembangkan hidup kerohanian kita. Jadi kita diharapkan mampu mengembangkan hidup kerohanian kita, Marcel. Ya, mampu mengembangkan hidup kerohanian kita. Bukan terutama menonjolkan fisik saja, tidak hanya berlipstik saja, tidak hanya berpakaian cantik saja. Apalagi konsep cantik kita itu adalah kadang salah. Kadang ada orang merasa konsep cantiknya berok pendek. Ya, bahkan sekarang ada kita temukan perempuan yang datang ke gereja dengan pakaian yang tidak layak. Ya, datang ke gereja dengan pakaian yang tidak layak, menggunakan rok pendek. Ya, ada juga sekarang orang ke gereja tangan bajunya tinggal. Ya, ini bukan pakaian yang ke gereja. Dia merasa mungkin itu cantik, tapi konsep cantiknya tidak tepat, Ya, dan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 menjadi perempuan laki-laki yang dihidupi oleh roh. Bagaimana buah-buah dari roh itu dapat kita resapi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tadi buah-buah dan buah-buah roh? Apa? Sama-sama kita 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu dia. Lalu kita bisa melihat pada soal yang nomor 2, masing-masing anggota kelompok ya sudah memberikan jawabannya di sini. Hal yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan banyak ya. Tadi sudah kalian menjawab di sini. Bagaimana mungkin perempuan itu membanggakan karena dia cantik, ya, lemah lembut, bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Laki-laki pun begitu. Ada berbagai macam. Saat laki-laki itu kuat, bisa kokoh dalam berjuang, menghidupi keluarga, ya, menjadi pelindung dalam keluarga. Itulah kebanggaan kita sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Lalu apa yang kita lakukan? Di sini sudah kalian terangkan tadi. Sebagai wujud rasa syukur kalian adalah dengan salah satunya dengan rajin beribadah, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, segala kelebihan dan kekurangan kita, keindahan kita, kelebihan dan kekurangan menjadi rasa syukur, dan tidak pernah menyesal diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Albert menyesal sebagai laki-laki? Aryani menyesal sebagai perempuan? Kevin menyesal sebagai laki-laki? Aurel? Grace? Karina? Marcel? Oke, bagus. Jadi dalam katekismus gereja Katolik, ya, dalam katekismus gereja Katolik, manusia entah perempuan atau laki-laki diciptakan Allah agar dapat melayani. Kita ini diciptakan untuk dapat melayani, mencintai, dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Jadi apapun yang kita miliki ini kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba ambil buku tulisnya. Ambil buku tulisnya sebagai tugas kita di rumah. Coba tulis dulu. Sebagai refleksi untuk kita, ya, sebagai bahan refleksi kita, nanti coba dikerjakan juga, tulis di buku tulisnya. Menuliskan niat yang akan dilakukan agar dapat menjadi perempuan atau laki-laki yang dapat dibanggakan.
Ya, coba dituliskan nanti sebagai refleksi kalian. Apa niat-niat yang akan kalian lakukan? Apa niat-niat yang akan kalian lakukan agar dapat menjadi perempuan atau laki-laki yang dapat dibanggakan? Terima kasih atas partisipasi kita semua pada pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi, ya, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banggalah sebagai laki-laki ataupun perempuan. Sebagai doa penutup, si Aurel, ya, ke depan. Terima kasih.